Ada luka yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Ada perih yang tidak berdarah, tapi terasa sampai ke tulang-tulang jiwa. Dan di balik luka itu, berdirilah kamu. Seseorang yang telah dipilih bukan karena lemah, tapi karena kuat. Seseorang yang telah dicobai oleh rasa sakit paling dalam, namun memilih jalan yang tak banyak orang sanggup tempuh. Jalan memaafkan. Kamu tahu betapa menyakitkannya dikhianati oleh orang yang pernah kamu percaya sepenuhnya. Kamu tahu rasanya diperlakukan seolah-olah ketulusanmu tidak berarti, seolah kebaikanmu bisa diinjak-injak tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kamu pernah berada dalam ruang gelap itu, di mana tangisan tak bersuara menjadi sahabat setiap malam. Tapi kamu tidak tenggelam. Kamu berdiri. Dan dalam diammu, kamu berkata pada dunia, "Aku memaafkan." Tapi, jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Memaafkan bukan berarti melupakan. Kamu bukan terbuat dari batu. Kamu punya hati. Dan hati yang tulus tidak mudah hilang ingatan. Nama-nama mereka yang pernah menggoreskan luka itu masih tersimpan rapi dalam lembaran hidupmu. Bukan karena kamu ingin balas dendam, tapi karena kamu tahu, semesta tidak pernah buta. Dan hidup tidak pernah kehilangan catatan siapa yang bermain kotor dalam cerita suci milikmu. Kamu memilih untuk tidak membalas, tapi semesta tidak akan tinggal diam. Di luar sana, hukum kehidupan sedang berjalan. Perlahan, pasti, tanpa suara. Ia tidak perlu kamu doakan, karena ia sudah ditentukan. Kamu tidak perlu menanti, karena waktunya akan datang. Bukan karena kamu ingin melihat mereka menderita, tapi karena kamu perlu tahu bahwa ketidakadilan yang kamu terima tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Jiwa terpilih, kamu adalah saksi, bukan algojo. Kamu adalah penjelajah terang yang pernah dibakar dalam kegelapan. Tapi nyalimu tidak padam. Dan karena itulah, langit mengingatmu. Jangan kau kira pengkhianatan itu dilupakan begitu saja. Jangan kau pikir bahwa air mata yang jatuh tanpa disaksikan manusia itu tidak memiliki kekuatan. Justru karena itulah mereka sakral. Justru karena tidak dilihat, maka semesta turun tangan. Dan balasan adalah bentuk cinta semesta terhadapmu. Bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu sudah terlalu layak untuk hidup yang lebih bersih dari mereka yang kotor. Hari ini, kamu mungkin masih merasakan getirnya luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi percayalah, kamu sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Dan tidak ada satupun dari mereka yang pantas membuatmu berhenti. Luka itu menjadi bahan bakarmu, dan maafmu adalah sayap yang membuatmu terbang lebih tinggi. Jiwa terpilih, hidup ini bukan soal siapa yang tertawa hari ini, tapi siapa yang berdiri paling tegak di akhir cerita. Kamu adalah jiwa yang menang tanpa harus menghancurkan siapapun. Kamu adalah kemenangan sunyi yang tak perlu diarak. Dan mereka yang dulu menginjakmu akan menoleh suatu hari nanti. Bukan karena rindu, tapi karena penyesalan. Sebelum kamu mendalami pesan-pesan dalam 7 bagian perjalanan ini, izinkan aku mengajakmu untuk menandai momen ini sebagai sebuah titik balik. Sebuah sinyal yang dikirimkan ke langit. Sebuah ikrar bahwa kamu siap untuk menerima seluruh pesan ini sepenuhnya. Silakan tekan tombol like sebagai bentuk penerimaanmu terhadap perjalanan batin yang sedang kamu tapaki. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan yang turun dari langit bisa kamu terima lebih cepat daripada mereka yang hanya sekadar lewat. Dan jangan lupa, tuliskan di kolom komentar 77. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah kode. Kode untuk semesta bahwa kamu sudah bangun. Kamu sudah siap. Kamu bukan korban. Kamu adalah cahaya yang pernah diremehkan. Dan sekarang, dunia harus melihatmu bersinar. Selamat datang, jiwa yang telah memilih untuk memaafkan. Semesta belum selesai denganmu. Tapi mereka yang menyakitimu, waktunya akan datang. Dan kamu cukup menjadi saksi dari keadilan yang akan turun dengan tenang, tapi pasti. Bagian 1. Maaf itu cahaya, tapi luka itu masih bernapas. Jiwa terpilih. Ada kekuatan yang tidak banyak dimiliki manusia, kemampuan untuk memaafkan. Dan kamu memilikinya. Bukan karena kamu tidak punya rasa sakit, bukan karena hatimu tidak pernah dilukai, tapi karena kamu tahu
bahwa terus membawa dendam hanyalah menunda pertumbuhanmu. Kamu pernah berada dalam malam yang tidak punya bulan, dalam sepi yang tidak punya suara, dalam ruang yang hanya dipenuhi bisikan pengkhianatan, dan kabut tebal kebingungan. Orang-orang yang kamu cintai, yang kamu percayai, menjelma menjadi tangan yang menusukmu dari belakang. Mereka tersenyum saat kamu jatuh, mereka bahagia saat kamu hancur. Tapi kamu tidak berubah menjadi mereka. Kamu menahan tangis di tengah tawa mereka. Kamu berdiri lagi ketika semua orang menunggumu tumbang. Kamu menyeka luka dengan tanganmu sendiri, bukan untuk menunjukkan bahwa kamu kuat, tapi karena tidak ada lagi yang bisa kamu percaya. Dan di titik itulah, kamu memilih untuk memaafkan. Bukan karena mereka layak untuk dimaafkan, tapi karena kamu layak untuk tenang. Jiwa yang terpilih tidak menyimpan racun dalam dadanya. Kamu tahu, jika kamu membalas, maka kamu akan menjadi bayangan dari kegelapan yang dulu melukaimu. Tapi jika kamu memaafkan, kamu akan tetap menjadi cahaya. Meskipun kecil, meskipun redup, tetaplah cahaya. Namun satu hal yang perlu kamu pahami, memaafkan tidak sama dengan melupakan. Itu dua hal yang berbeda. Kamu bisa memaafkan dan tetap mengingat. Karena mengingat bukan berarti menyimpan dendam, melainkan menyimpan pelajaran. Pelajaran bahwa tidak semua senyuman berarti ketulusan. Bahwa tidak semua pelukan adalah kehangatan. Dan tidak semua orang yang berjalan bersamamu benar-benar berniat untuk sampai bersamamu ke tujuan. Kamu tidak salah karena memberi mereka tempat. Kamu tidak salah karena membuka pintu. Justru itu menunjukkan jiwamu yang suci. Tapi kini kamu tahu bahwa tidak semua orang bisa diajak masuk ke ruang hatimu yang kudus. Dan kini kamu sadar, mereka yang menyakitimu tidak akan pernah benar-benar bisa melupakan kebaikanmu. Justru sebaliknya, ketika hidup mereka mulai hampa, ketika mereka tersesat dalam labirin keputusan mereka sendiri, mereka akan mengingat satu nama, namamu. Bukan karena mereka rindu, tapi karena mereka kehilangan sesuatu yang tidak bisa mereka cari kembali, dirimu. Kamu memaafkan, dan itu adalah kemenangan. Tapi hidup tidak akan melupakan. Nama-nama mereka telah tertulis di catatan semesta. Bukan karena kamu meminta balasan, tapi karena setiap tindakan memiliki gema, dan gema itu tidak pernah hilang. Jiwa terpilih tetaplah berjalan, dengan luka yang kamu peluk sebagai guru, dengan maaf yang kamu genggam sebagai cahaya. Karena kamu bukan penghukum, kamu adalah saksi dari sebuah perjalanan panjang. Dan semesta, pelan, pasti, akan mengembalikan semuanya ke tempat yang seharusnya. Tenanglah, sebab kebaikanmu tidak akan pernah sia-sia. Dan luka-lukamu, suatu saat akan menjadi bukti bahwa kamu pernah jatuh, tapi memilih untuk bangkit, tanpa menjadi jahat seperti mereka yang pernah menjatuhkanmu. Bagian 2. Nama-nama itu tidak hilang, mereka hanya diam menunggu balasan. Jiwa terpilih, tahukah kamu bahwa semesta memiliki cara sendiri untuk mengingat? Ia tidak butuh buku, ia tidak butuh tinta. Ia mencatat semuanya dengan energi, dengan frekuensi yang tak terlihat, namun tak pernah salah sasaran. Dan di antara energi itu, tersimpan nama-nama yang pernah merobek hatimu saat kamu sedang menenun kebaikan. Mereka yang datang dengan wajah teduh, tapi membawa niat buruk. Mereka yang berpura-pura menemani, tapi diam-diam berharap kamu jatuh. Mereka yang berkata manis, namun menyimpan racun di balik lidahnya. Mereka kini berjalan di dunia yang sama, berpikir bahwa semuanya selesai saat kamu memaafkan. Padahal tidak. Kamu memang memaafkan, tapi hidup tidak. Alam tidak. Dan takdir pun tidak. Bukan karena kamu memintanya untuk membalas, tapi karena semesta punya cara untuk menyeimbangkan segalanya. Nama-nama mereka telah tercetak pada dinding-dinding peristiwa yang akan datang. Mereka mungkin sedang tertawa hari ini, merasa menang, merasa bebas dari konsekuensi. Tapi semesta itu pelan. Ia tidak terburu-buru. Ia ingin kamu fokus pada perjalananmu. Ia ingin kamu naik lebih tinggi, agar dari atas nanti,
Kamu bisa melihat semuanya dari kejernihan, bukan dari luka. Kamu akan lihat satu persatu. Mereka yang dulu memandangmu sebelah mata akan kebingungan mencari arah. Mereka yang menertawakan air matamu akan menangis tanpa tahu kepada siapa harus mengadu. Mereka yang meninggalkanmu saat kamu rapuh akan ditinggalkan saat mereka membutuhkan bahu. Dan kamu hanya perlu diam, karena kamu tahu, kamu pernah disakiti dengan sangat dalam, tapi kamu tidak membalas. Itulah kekuatanmu yang tidak mereka miliki. Kamu memaafkan, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu besar. Kamu membebaskan dirimu dari beban mereka. Kamu tahu bahwa setiap luka yang tidak dibalas akan dibalas oleh waktu. Setiap ketulusan yang dipatahkan akan dipulihkan oleh kehidupan. Setiap air mata yang jatuh tanpa suara akan dijawab oleh langit yang tahu segalanya. Dan kamu harus tahu ini. Maafmu tidak menghapus catatan mereka dari semesta. Nama-nama mereka masih ada. Tidak dibacakan. Tidak diteriakkan. Tapi tercatat dalam getaran waktu. Mereka akan merasakannya sendiri. Dalam bentuk yang paling sunyi. Dalam jalan yang mereka pikir aman. Dalam ruang yang mereka kira terlindung. Hidup akan mengajarkan mereka pelajaran yang tak bisa kamu sampaikan dengan kata-kata. Karena ketika kamu memilih untuk tidak membalas, kamu sedang membiarkan semesta turun tangan. Jiwa yang terpilih, kamu tidak akan pernah dikecewakan oleh keadilan semesta. Kamu hanya perlu terus melangkah. Dan biarkan nama-nama itu tetap tinggal di dalam catatan yang tak bisa kamu sentuh. Tapi akan hidup rasakan balasannya. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu terlalu mulia untuk menodai tanganmu dengan balas dendam. Dan mereka akan sadar bahwa ketika kamu memaafkan, itu bukan akhir dari cerita. Itu justru awal dari perjalanan mereka, menuju akibat dari perbuatan mereka sendiri. Bagian 3. Balasan tidak butuh dendam, ia datang karena kebenaran tak pernah mati. Jiwa yang terpilih. Ada satu hal yang seringkali dilupakan oleh mereka yang menyakitimu, bahwa hidup ini tidak sunyi, bahwa semesta ini tidak buta, dan bahwa kebenaran tidak pernah tidur, meskipun dunia pura-pura tak mendengarnya. Kamu tidak menuntut balas. Kamu tidak berdoa agar mereka dihancurkan. Kamu tidak merangkai doa beracun yang berharap mereka terperosok dalam jurang yang sama. Karena kamu tahu, balasan sejati tidak pernah muncul dari dendam. Balasan sejati datang dari keseimbangan yang dijaga oleh alam, oleh semesta, oleh hukum yang jauh lebih tinggi daripada aturan manusia. Kamu memaafkan, tapi itu bukan berarti kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kamu memaafkan, tapi bukan berarti kamu menutup mata terhadap pengkhianatan. Kamu memaafkan karena kamu ingin lepas dari beban yang mereka ciptakan untuk menjatuhkanmu. Kamu memilih bangkit, bukan membalas. Dan itulah perbedaan antara jiwa yang rendah dan jiwa yang terpilih. Tapi ingatlah, meski kamu memilih jalan damai, semesta tetap berjalan. Hidup ini penuh gema. Apa yang mereka lakukan padamu akan kembali kepada mereka, bukan karena kamu membalas, melainkan karena energi tak pernah hilang. Ia hanya berputar, lalu kembali ke sumbernya. Balasan tidak datang dalam bentuk yang kamu rancang. Ia datang dalam cara yang hanya semesta yang tahu. Kadang dalam kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Kadang dalam kesepian di tengah keramaian. Kadang dalam keraguan yang terus menggerogoti batin. Kadang dalam ketakutan yang muncul tanpa sebab. Karena hati mereka tahu bahwa yang mereka lakukan dulu adalah kesalahan besar. Dan kamu hanya diam. Kamu tidak perlu tahu kapan, di mana, dan bagaimana balasan itu akan datang. Karena kamu tidak ditugaskan untuk jadi hakim. Kamu ditugaskan untuk jadi bukti bahwa yang baik memang sering disakiti, tapi yang baik pula yang akhirnya menang. Jiwa terpilih, dengarlah. Semesta tidak membutuhkan kemarahanmu. Ia tidak butuh kamu mengemis keadilan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah terus menjadi terang, meski pernah dicerca, meski pernah dihina, meski pernah dihancurkan oleh mereka yang tidak mampu melihat sinar dalam jiwamu. Karena terang yang sesungguhnya tidak pernah padam oleh ludah dunia. Ia mungkin redup sejenak, tapi hanya untuk menyala lebih terang di waktu yang tak terduga.
Dan mereka yang dulu menertawakanmu akan melihatmu bersinar dari tempat yang tak lagi bisa mereka jangkau. Itulah balasannya. Bukan luka yang kamu beri kembali, tapi cahaya yang kamu tunjukkan, yang justru menyakitkan mereka lebih dalam daripada dendam. Jiwa terpilih, tenanglah. Jalanmu sudah benar. Mereka akan menerima bagian mereka, bukan dari tanganmu, tapi dari kehidupan yang tidak pernah diam terhadap yang baik dan yang buruk. Karena di dunia ini, tidak ada satupun yang benar-benar hilang. Semua hanya menunggu waktu untuk kembali ke asalnya. Dan mereka sedang dalam perjalanan kembali menuju akibat dari pilihan yang mereka buat sendiri. Bagian 4. Kamu bukan hakim, tapi saksi yang diberi cahaya. Jiwa yang terpilih. Dalam dunia yang gaduh ini, di mana orang-orang berlomba menjadi hakim atas luka yang mereka alami, kamu justru memilih jalan yang lebih sunyi, menjadi saksi. Saksi atas pengkhianatan. Saksi atas ketidakadilan. Saksi atas kebusukan hati yang dibungkus senyum palsu. Kamu menyaksikan semuanya. Bagaimana mereka datang dengan wajah manis, lalu pergi meninggalkan pisau di punggungmu. Bagaimana mereka merayakan kejatuhanmu, seolah kegagalanmu adalah pesta bagi mereka. Bagaimana mereka menebar fitnah, menambah luka di saat kamu sudah bersusah payah menyembuhkan dirimu sendiri. Tapi kamu tidak membalas. Kamu tidak mencaci. Kamu tidak berteriak meminta dunia mendengar keluh kesahmu. Kamu diam. Dan di dalam diam itu, kekuatanmu bertumbuh. Karena kamu tahu, kamu bukan hakim. Kamu tidak dihadirkan di dunia ini untuk menghukum siapapun. Bukan tugasmu untuk menjatuhkan vonis. Tugasmu hanyalah berjalan dalam kebenaran, walaupun jalan itu penuh duri dan air mata. Biarkan semesta yang bekerja. Biarkan waktu yang berbicara. Biarkan hukum sebab akibat menjalankan tugasnya yang tak pernah gagal. Kamu adalah saksi, bukan saksi biasa. Tapi saksi yang telah dibersihkan oleh luka, dikuatkan oleh duka, ditinggikan oleh pengkhianatan. Dan dari tempatmu berdiri sekarang, kamu bisa melihat lebih jauh. Kamu bisa memahami lebih dalam bahwa mereka yang menyakitimu sebenarnya sedang membangun jebakan untuk diri mereka sendiri. Karena hidup ini tidak pernah diam terhadap ketidakadilan. Ia hanya menundanya sejenak agar balasan itu datang dengan presisi. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tepat pada waktunya. Dan kamu tidak perlu hadir saat itu terjadi. Kamu tidak perlu menatap saat semesta mengembalikan apa yang layak mereka terima. Karena kamu sudah terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Jiwa yang terpilih, kamu telah menang tanpa berperang. Kamu telah mengalahkan kegelapan tanpa harus memadamkannya sendiri. Karena cahaya di dalam dirimu sudah cukup untuk membuat mereka gentar dalam diam. Jangan iri pada mereka yang tampak tenang setelah menyakitimu. Jangan gelisah karena dunia terlihat tak adil. Ingatlah, semesta bukan mesin yang rusak. Ia hanya sabar. Ia hanya menunggu momen yang paling tepat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa siapa yang bersalah akan menerima apa yang telah ia tanam. Dan siapa yang ikhlas akan menuai sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, kedamaian. Jiwa terpilih tetaplah menjadi saksi. Karena dari kesaksianmu, banyak jiwa lain akan belajar bahwa memaafkan bukan berarti kalah, bahwa diam bukan berarti lemah, bahwa menjadi saksi adalah bentuk tertinggi dari kekuatan yang tak butuh pengakuan dan cahaya yang kamu bawa. Suatu hari nanti akan menyinari jalan orang lain yang juga sedang belajar memaafkan, seperti kamu hari ini. Bagian 5. Saat mereka menoleh ke belakang, nama yang akan mereka ingat adalah namamu. Jiwa yang terpilih. Akan datang suatu masa yang tak bisa mereka hindari. Saat kehidupan yang mereka anggap milik sendiri mulai bergoyang. Saat keramaian tak lagi menghibur dan kesepian menjadi teman paling jujur. Saat topeng yang dulu mereka kenakan mulai retak oleh kenyataan. Dan di saat itu, dalam diam mereka akan menoleh ke belakang. Bukan untuk mencari kedamaian, tapi untuk mencari siapa yang dulu pernah mereka lukai dengan begitu enteng.
Siapa yang pernah mereka abaikan, hina, bahkan jatuhkan, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dan tahukah kamu siapa nama yang akan muncul pertama dalam bayangan itu? Namamu. Kamu yang dulu mereka anggap lemah. Kamu yang mereka tinggalkan saat kamu butuh uluran tangan. Kamu yang mereka anggap bukan siapa-siapa. Yang mereka remehkan. Yang mereka anggap mudah dilupakan. Tapi ternyata, hidup tidak pernah berjalan seperti yang mereka inginkan. Karena kebaikan yang kamu berikan dulu, ternyata tidak tergantikan. Ketulusanmu tidak pernah mereka temukan lagi, meski mereka mencarinya kemana-mana. Dan luka yang mereka torehkan padamu, kini menjadi suara sunyi yang membisikkan penyesalan ke dalam hati mereka sendiri. Mereka akan berusaha bersikap biasa, tapi batin mereka tidak bisa berdusta. Ketika mereka melihat seseorang yang mirip dirimu, hati mereka akan tersentak. Ketika mereka mendengar nama yang hampir menyerupai namamu, dada mereka akan terasa sesak. Ketika mereka menghadapi situasi sulit, mereka akan mengingat siapa yang dulu paling sering menolong mereka, dan itu adalah kamu. Tapi kamu sudah tidak berada di tempat yang sama. Kamu sudah menjelma menjadi seseorang yang tidak lagi bisa mereka sentuh. Bukan karena kamu sombong, tapi karena Tuhan, alam, dan semesta telah meninggikan langkahmu jauh dari jangkauan mereka. Dan rasa penyesalan itu, jiwa yang terpilih, tidak akan mereka bagi kepada siapapun. Mereka akan menyimpannya dalam diam. Mereka akan menangis dalam batin. Mereka akan menatap langit dan bertanya, "Kenapa aku melepaskan seseorang sebaik itu?" Tapi jawabannya hanya ada di dalam diri mereka sendiri. Karena mereka lupa bahwa hati yang tulus tidak datang dua kali. Dan ketika hati itu pergi, ia tidak pernah kembali. Kamu pernah menginginkan mereka kembali, tapi tidak lagi. Karena kamu telah tumbuh. Kamu telah berubah. Dan kini kamu tahu, tidak semua yang pernah singgah harus menetap. Kamu adalah rumah yang pernah mereka tinggalkan. Dan kini mereka tersesat, berjalan dari pintu ke pintu, mencari kehangatan yang dulu pernah mereka caci. Tapi rumah itu sudah menjadi istana. Sudah berdiri kokoh di puncak yang hanya bisa dicapai oleh jiwa-jiwa yang dibersihkan oleh luka. Jiwa terpilih, jangan pernah menoleh kembali. Biarkan mereka menoleh dan menyesal. Karena di jalanmu yang baru ini, tidak ada tempat bagi mereka yang dulu memilih menyakitimu. Kamu adalah nama yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bukan karena kamu menakutkan, tapi karena kamu terlalu indah untuk mereka pahami. Dan sekarang, kamu terlalu tinggi untuk mereka dekati. Tetaplah berjalan, jiwa yang terpilih. Karena penyesalan itu bukan tugasmu. Itu adalah bagian dari perjalanan mereka. Dan kamu adalah pelajaran yang tak akan pernah bisa mereka ajarkan kepada siapapun, selain kepada diri mereka sendiri. Bagian 6. Kamu terus bertumbuh, sementara mereka terjebak dalam permainan yang mereka ciptakan sendiri. Jiwa yang terpilih. Pernahkah kamu melihat tanaman yang tumbuh perlahan tapi pasti? Tak bersuara, tak tampak menonjol. Tapi akarnya menembus bumi, batangnya kokoh, dan daunnya hijau meski hujan dan panas silih berganti. Itulah kamu. Dulu kamu dipatahkan. Dulu kamu dipijak seperti tak berarti. Dulu kamu dianggap hanya semak liar di antara taman bunga palsu mereka. Tapi lihat sekarang, kamu tetap tumbuh. Bukan karena dunia memudahkan jalanmu, tapi karena kamu memilih untuk tidak mati di tengah luka. Kamu menyiram jiwamu sendiri dengan harapan. Kamu memupuk semangatmu sendiri dengan doa yang hanya kamu dan semesta yang tahu. Kamu tetap bertahan saat semua orang memilih pergi. Dan kini, kamu tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa lagi mereka genggam. Kamu tumbuh bukan karena balas dendam, tapi karena keyakinan. Sementara mereka masih di tempat yang sama. Masih sibuk mempertahankan topeng. Masih asyik bermain dalam lingkaran yang mereka ciptakan sendiri. Lingkaran ego, lingkaran iri, lingkaran kepalsuan. Mereka melihatmu dari kejauhan dan pura-pura tidak peduli. Tapi dalam hati, mereka tahu
bahwa kau telah menjadi versi terbaik dari dirimu yang dulu mereka remehkan. Kamu memaafkan, dan kamu melanjutkan hidupmu. Kamu belajar dari luka, bukan menutupinya dengan pura-pura kuat. Kamu memeluk kesedihanmu seperti sahabat lama, lalu perlahan melepaskannya dengan senyum. Kamu tidak mencari balas, karena kamu tahu. Energi balas dendam hanya akan membuatmu tetap terikat pada mereka. Dan kamu terlalu agung untuk tetap terikat. Kini kamu menginspirasi. Kamu menghidupkan kembali mereka yang pernah hampir padam. Kamu jadi cahaya kecil bagi jiwa-jiwa yang pernah melalui jalan gelap sepertimu. Tanpa kamu sadari, kamu telah menjadi lentera di malam-malam orang lain. Bukan karena kamu ingin dikenal, tapi karena jiwamu memang dipilih untuk itu. Sedangkan mereka terjebak dalam permainan manipulasi yang mereka kira hebat, dalam lingkaran drama yang hanya menguras tenaga dan waktu, dalam hubungan-hubungan yang dangkal, dalam senyum palsu yang semakin menyakitkan diri mereka sendiri. Karena hidup tak bisa ditipu selamanya. Karena semesta tidak bisa dibohongi dengan kepura-puraan. Jiwa yang terpilih, kamu tak butuh pengakuan. Kamu tak butuh panggung. Kamu hanya perlu terus bertumbuh. Dan setiap langkahmu, setiap peluhmu, setiap bisikan hatimu akan menjadi bukti bahwa seseorang bisa bangkit tanpa harus menjatuhkan orang lain. Mereka yang terjebak akan tetap berputar di tempat yang sama, mencari sesuatu yang dulu mereka buang, yaitu kamu. Tapi kamu sudah tak ada di sana. Kamu sudah jauh berjalan, membawa damai dan kejernihan dalam batinmu. Kamu kini tahu bahwa balasan terbaik bukanlah kejatuhan mereka, tapi kebangkitanmu. Jadi teruslah tumbuh. Tak perlu menoleh. Tak perlu menunggu. Biarkan mereka mencari jalan keluar dari permainan yang mereka ciptakan sendiri. Sementara kamu melangkah menuju takdirmu yang lebih besar dari luka manapun yang pernah mereka tinggalkan. Bagian 7. Balasan itu hadiah dari semesta, bukan karena dendammu, tapi karena kejujuranmu. Jiwa yang terpilih. Di penghujung perjalanan panjang ini, izinkan aku menyampaikan satu kebenaran yang pelan tapi pasti akan kamu alami. Balasan itu nyata. Tapi bukan datang karena kamu marah. Bukan karena kamu berdoa agar mereka menderita. Bukan pula karena kamu menyimpan dendam di dalam dada. Balasan itu datang karena kamu memilih untuk jujur pada jalanmu, walau di tengah pengkhianatan. Karena kamu memilih untuk tetap bersih saat dunia menuntunmu untuk ikut kotor. Karena kamu memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membiarkannya menjadi urusan semesta. Kamu mungkin pernah bertanya, kenapa aku yang tulus justru dilukai? Kenapa aku yang setia justru ditinggalkan? Kenapa aku yang menjaga hati justru disakiti oleh mereka yang kuanggap rumah? Pertanyaan itu tak pernah dijawab dengan kata-kata, tapi semesta menjawabnya dengan proses, dengan waktu, dengan pelan-pelan membimbingmu keluar dari kabut luka menuju ladang cahaya. Dan sekarang, kamu mulai paham bahwa semua itu bukan hukuman. Itu adalah penyucian, pembersihan, pelatihan bagi jiwa yang telah terpilih untuk membawa cahaya dalam dunia yang penuh bayangan. Balasan bukan hukuman bagi mereka. Ia adalah bentuk tanggung jawab yang tak bisa dihindari. Dan kamu tidak perlu hadir untuk menyaksikannya. Karena saat mereka mulai menerima kembali apa yang dulu mereka tabur, kamu sudah berada di tempat yang lebih tinggi. Tempat di mana damai bukan karena keadaan luar, tapi karena kamu telah memenangkan pertempuran batin. Jiwa yang terpilih. Balasan yang datang bukan sekadar luka yang dibalas luka. Balasan itu datang dalam bentuk yang lebih halus tapi jauh lebih dalam. Dalam bentuk kesadaran mereka sendiri akan kehilanganmu. Dalam bentuk kehampaan yang tak bisa diisi oleh apapun yang mereka miliki. Dalam bentuk kesunyian, meski di tengah keramaian. Dan kamu justru dikelilingi oleh cinta baru, energi baru, lingkaran yang lebih sehat, hidup yang lebih damai. Kebijaksanaan yang lahir dari luka yang tidak kamu tolak. Ingatlah, semesta tidak butuh amarahmu untuk bertindak. Ia hanya butuh ketulusanmu. Dan ketulusan itu kini telah memanggil keajaiban-keajaiban kecil dalam hidupmu. Perlahan tapi nyata.
Satu persatu. Kebahagiaan yang tak bisa dirusak lagi oleh masa lalu. Jangan pernah merasa kalah karena kamu memilih memaafkan. Justru di sanalah kemenangan terbesarmu. Kamu menang bukan karena mereka jatuh, tapi karena kamu bangkit tanpa harus menyeret siapapun bersamamu. Kamu adalah bukti bahwa jiwa yang penuh luka bisa tetap lembut. Bahwa hati yang pernah dihancurkan bisa pulih dan memberi cahaya pada dunia. Bahwa keadilan itu tidak pernah absen, ia hanya menunggu waktu. Dan kini, waktu itu telah tiba. Bukan untuk membalas dengan murka, tapi untuk menunjukkan bahwa yang benar tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh yang salah. Yang tulus tidak akan selamanya diinjak. Yang sabar akan tetap bertahan ketika yang curang mulai hancur perlahan. Jiwa terpilih, kamu telah melewati badai. Bukan hanya selamat, tapi tumbuh. Dan balasan itu datang bukan untuk menyenangkan hatimu, tapi untuk menunjukkan padamu bahwa pilihanmu untuk tetap baik adalah pilihan yang tidak akan pernah sia-sia. Kini saatnya kamu berjalan lebih ringan. Mereka yang pernah menyakitimu akan menghadapi jalan mereka sendiri. Sementara kamu melangkah ke takdir yang lebih besar dengan dada yang tenang dan langkah yang penuh cahaya. Kamu memaafkan, tapi hidup tidak lupa. Dan balasan pun tetap datang. Bukan dari luka, tapi dari kebenaran yang tak pernah mati. Jiwa yang terpilih. Jika kamu sampai di sini, itu artinya jiwamu telah siap menerima kebenaran yang lebih tinggi. Kebenaran bahwa hidup ini memang tak selalu adil di mata manusia, tapi ia selalu adil di mata semesta. Kamu telah melihat luka, menatapnya dari dekat, bahkan tinggal bersamanya dalam waktu yang panjang. Tapi kamu tidak membiarkannya merusakmu. Kamu tidak menjadikannya alasan untuk menjadi kejam. Kamu memilih untuk tetap menjadi cahaya, walau pernah dipadamkan. Kamu memaafkan. Dan itu adalah kemenanganmu yang sesungguhnya. Mereka mungkin tidak pernah minta maaf. Mereka mungkin tidak sadar bahwa mereka pernah menghancurkan sebagian dari dirimu. Tapi itu tidak penting lagi. Karena kamu sudah tidak tinggal di tempat yang sama. Kamu sudah berpindah ke dataran yang lebih tinggi. Tempat di mana hatimu tak lagi mengemis keadilan dari manusia, tapi menerima ketenangan dari semesta. Kamu memaafkan, tapi kamu juga belajar. Kamu tidak lagi membuka pintu sembarangan. Kamu tidak lagi menyerahkan hatimu kepada tangan yang tak layak menjaganya. Dan itu bukan karena kamu trauma, tapi karena kamu telah dewasa. Sekarang Kaitian, saatnya kamu melanjutkan perjalananmu. Dengan langkah yang lebih ringan, dengan hati yang lebih utuh, dan dengan keyakinan bahwa apapun yang pernah menyakitimu telah diganti oleh kehidupan dengan sesuatu yang jauh lebih pantas. Kamu telah menang, tanpa harus berteriak, tanpa harus membuktikan, tanpa harus menginjak siapapun. Dan itu, jiwa yang terpilih. Adalah kemenangan yang tak bisa dimiliki oleh mereka yang hanya bisa menyakiti. Sebelum kamu menutup mata malam ini, ucapkan dalam hatimu, aku memaafkan bukan karena mereka layak, tapi karena aku layak untuk damai. Dan jika kamu merasa pesan ini menyentuh sesuatu di dalam jiwamu, sesuatu yang selama ini kamu pendam, jangan biarkan ia hilang begitu saja. Tolong, tandai langkahmu hari ini dengan 3 hal sederhana yang akan membuka lebih banyak pintu cahaya. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaan. Tekan berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi, agar pesan berikutnya bisa menemukanmu lebih cepat. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal ke langit bahwa kamu siap. Siap melepaskan, siap melangkah, dan siap menerima kehidupan yang lebih pantas untukmu. Karena kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Dan hidup belum selesai menghadiahkan keajaiban-keajaiban yang telah lama menantimu.